Halo penonton dimanapun kalian berada, senang bisa bertemu dengan kalian kembali bersama saya Muhammad Aher dalam kisah horor. Namun sebelum itu jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya agar kalian tidak tertinggal video menarik dari kami. Like, comment, and share video kami. Banyak kisah menarik yang akan kami tampilkan untuk Anda hanya di Kisah Horor. Ya, kembali lagi dalam Kisah Horor. Nah, mungkin kalian sudah penasaran dengan cerita kemarin yang sudah saya potong ya. Sengaja karena memang kita punya durasi. Jadi kita memang akan melanjutkan video kemarin nih. Untuk video ini lanjutan dari cerita kemarin. Dan teman-teman saya pun sudah siap kayaknya di belakang. Mana nih dayang-dayang saya? Akan saya panggilkan untuk masuk lagi. Silakan sini masuk. Oke, aku boleh lewat sini nggak guys? Boleh. Kayaknya aku harus kembali ke posisi ya. Ternyata aku langsing loh, aku bisa muat lewat sini. Di antara wabah ini semua pada gendut, kakak langsing nggak Iya ya? dong. Iya. Ini kita tidak perlu kenalan lagi ya, nama kita sudah ada mungkin di bawah sini ya kan. Sudah pasti tahu. Nah, melanjutkan cerita kemarin itu adalah cerita dari Citra ya. Sebenarnya mereka ini bukan narasumber sih, cuman ini asisten saya sebenarnya, asisten saya yang memang punya cerita ya untuk program awal. Mungkin ceritanya dari kami dulu, baru kita akan mengundang teman-teman untuk hadir ke sini menceritakan tentang pengalamannya seperti itu. Nah, kita masih berlanjut ini kepada Citra ya. Sebelum beralih kepada Nisa, kita masih lanjut dengan cerita Citra. Bagaimana Citra waktu KKN di suatu desa di Kalimantan Tengah. Iya, Ya, benar. di Kalimantan Tengah. Bagaimana ceritanya? Kita lanjutkan. Iya, gimana Citra? Jadi, untuk cerita kemarin sudah sampai mana Untuk ceritanya? cerita kemarin kan kak, jadi ada satu kejadian waktu awal banget kita, hari pertama kita tinggal di desa itu. Selain suasana desa pada saat malam itu sangat amat mencengkam kak, karena memang kan gak ada listrik kan, nggak bisa dibayangin gitu loh betapa gelapnya. Rumah antar tetangga juga masih agak jauh gitu kan. Jadi begitu kita tidur di malam pertama, Iya, kalau Nisa udah denger malam pertama itu beda suasana ya. Beda kan? langsung jadi Malam gimana gitu ya. pertama. Oke, Citra. Bagaimana dengan Malam pertama Anda? Bagaimana ini malam pertama Anda? di malam pertama Di malam pertamanya tadi. tidur itu gelap kan, tepat kita nggak tahu persisnya itu apakah udah jam 12, tapi kayaknya sih belum jam 12 ya, sekitar jam 11 Kurang lebih lah ya. 45 gitu lah. Sekitar jam 11 mau ke jam 12 gitu, dikit lagi kayaknya jam Arahnya 12. jam 11 ke jam 12 gitu. 23.00. Iya. 23.00. Kalau kalian masih ingat di sebelumnya aku bilang desanya itu kan berbentuknya U. Nah, Iya. jadi buat yang tahu ya desa Iya. bentuk U, Desanya Berarti itu bentuk U. desanya, Itu desanya. ya. Dan PR untuk kalian semua cari desa yang berbentuk I dan L. karena sudah ada U-nya. Iya, sudah U-nya. udah U-nya. Kayak pada zaman dulu ya, permen karet yang apa? Yosan, Iya, Yason. iya. Ada huruf-huruf gitu ya. Iya. Dia aku nggak pernah nemuin Yosan loh. nggak Yosan. Yosan. Nggak pernah nemuin huruf U loh. Betul sekali. Akan Susah aku banget nemuin huruf U. sampai Itu waktu itu menang apa sih kalau kita dapat U? nggak tahu ya, Sepeda. hadiahnya apa sih Iya, nggak tahu, sebenarnya? nggak ngerti juga sampai sekarang aku juga nggak tahu. Sampai sekarang apa masih ya. menjadi misteri. Iya. Kita Oke. bisa kita undang itu nanti yang pencipta Siapa? permen karet itu siapa? Bapak Yosan. Oke, lanjut ke cerita horor. Oke, kita lanjut ke cerita horor. Nah, itu kan desanya berbentuknya U. Jadi karena itu mayoritasnya mereka memang, jadi mereka banyak melihara anjing. Nah, pas tengah malam itu tiba-tiba Oh, tunggu. Kalau kamu ngomong anjing jangan kamu tajamkan Di muka depan, kamu ke depan kamera ya. Nanti yang nonton merasa ya. Para netizen Banyak gitu. miara anjing. Hanya cerita saja. Jadi kalian jangan tersinggung ya. jangan baper ya teman-teman ya. Iya, betul Jadi sekali. mereka banyak melihara anjing. Nah, gini ya, aman ya. Ah. Jadi tengah malam itu tiba-tiba dari ujung desa banget nih, dari ujung desa banget tuh anjing-anjing warga itu dia ngaung. Jadi seakan-akan ada yang datang lewat, dan itu tuh kayak memang udah terbiasa terjadi gitu kan. Jadi mereka kayak menghormati sesuatu yang lewat ini. Jadi mereka ngaung itu nyahut. Jadi makin dekat nih, Suaranya makin makin kenceng.
karena kan dia lewat, jadi anjing-anjing tetangga yang sekitar itu tuh kan ngaung, jadi kedengaran kenceng banget kan. Dan itu abis dia lewat, yang di ujungnya udah nggak ngaung, jadi Di dekat kalian Iya. aja yang bunyi ya. di mana dia lewat anjing ngaung nih, gitu Itu kan. serigala apa anjing ya? Anjing, Oh ya. anjing, Oh ya. anjing. Entah kenapa aku juga sering ngalamin kalau ada suara anjing itu katanya Iya, pasti ada yang dilihat. ada yang dilihat. Mungkin anjing lebih Halus. sensitif ya dengan makhluk halus, mungkin dia bisa melihat langsung. Kan ada kata-kata bilang katanya Kalau ada anjing anjing. itu menggonggong Kalau karena kafilah takut. berlalu. Wah, Bukan. anjing itu menggonggong karena dia takut gitu. Nah, kalau misalnya dia Oh, ngelihat dia sesuatu terus dia gonggong gitu, dia takut sama kita. Pantes aku pernah digonggong sama anjing. Jangan-jangan Berarti dia dia takut lagi. Ah. Mungkin dikiranya aku majikan atau seniornya atau Dia bos. ngeliat tulang. Jadi dia tuh Oh gonggong, betul sekali, gitu. karena body saya seperti ini ya, mungkin dia gonggong melihat saya. Lalu Jadi- setelah bunyi anjing-anjing, Tapi anjingnya ini nih nggak gonggong tapi dia ngaung. Terus beda ya ngaung dengan gonggong. Coba Iya. Nisa praktekkan gimana bunyinya. Gimana? Kalau menggonggong gimana kalau Sa? gonggong gimana kak? Gimana? Kalau Kalau dia praktekkan di mana? ya, begitu ya itu kalau gonggong. Kalau mengaung Nisa coba. Anjing-anjing manja itu. Anjing. Jadi aung gak ada gonggong, cuma beda beda gitu. suaranya, iya. Nah, mungkin kalian udah tahu ya bagi Gimana? pecinta anjing dimanapun kalian Auman berada. auman anjing. Gimana Auman anjing anjing. mengaung, gimana anjing Anjing menggonggong. menggonggong. Yang pasti anjing tidak mengeong ya. Yang pasti anjing tidak mengeong. Anjing salah gaul Iya, kayak iya. gitu. Oke, lanjut. Jadi emang gitu, jadi kayak ada yang lewat dia ngaung, jadi begitu dia lewat di dekat depan kita nih anjing tuh ngaung, terus makin lewat lagi makin jauh makin ujung makin jauh gitu kan, terus jadi dia kayak muterin desa kan, desanya dia habis muterin gitu udah Sebelah lagi gitu ya. iya hilang kak, udah hilang habis, pokoknya dia kayak cuma lewat sekali gitu. Kayak Jadi mantau gitu ya mungkin ya. Iya. Siapa yang masih keluar gitu ya tengah malam mungkin ya. Tapi kan- merinding Oh, deh gue. merinding, serius. Kok aku jadi merinding merinding loh. ya? Dari cerita awal aku juga udah merinding ya. Dari yang Kak. Citra lihat kakek-kakek tadi aku merinding. Kak, abis Serius. itu kak kita semua bangun. Ada sebagian yang gak bisa tidur, ada lagi sebagian yang masih bisa tidur mungkin karena kecapean kan, pergi cowok-cowok kan ngangkatin barang, Iya, betul. siapin ini itu segala macam kan Pasti mereka. kecapean. Kenapa lagi Ah. cowok kan kebanyakan kalau udah nemu Kerja kasur keras. atau nemu bantal ya kan Betul. langsung nggak tahu deh. Udah. Oh tidak, saya punya teman cowok, dia tidak seperti itu. Oh, iya, Mau enggak. ada bantal, dia harus touch up dulu. Harus ritual dulu. Ritual dulu. Skincare Iya, dulu. skincare dulu. Baru bisa tidur secapek Siapakah apapun, itu? selelah apapun ya. Pokoknya ada, saya punya teman seperti itu. Yang tahu komen di bawah Tidak siapa. usah. Jangan mempermalukan teman saya. Oke, kita lanjut ke cerita Citra. Jadi itu terjadi setiap malam. Jadi nggak cuman ada beberapa malam tertentu, enggak, setiap malam. Awal pertama tuh kita semua terganggu, terus akhirnya ya udah biasa aja gitu. biasa. Karena kan kita sebulan juga di sana kan. Dan itu tuh desanya tuh emang seseram itu gitu. Aku bukan nakut-nakutin tapi emang gitu. Nah, lanjut lagi sebelumnya kan teman-teman aku nih akhirnya pindah posko. Terus mereka Itu pindah yang dari dari rumah Perusahaan manajer kayu tadi, itu manajer ya, kayu dari tadi ya? rumah manajer Ah. kayu itu yang banyak penduduknya itu kan kak. padahal itu udah di Itu yang sebelah masih musola di, ya di sebenarnya. Iya, di masih di sebelah lingkungan musola. yang U itu tadi. Jadi U-nya tuh gini kak, jadi di sini kan lebih banyak penduduk tuh lebih ramai di sini daripada yang sebelah sini. Nah jadi Oh, iya. musolanya itu ada di sini, di ujung desa yang ini. Terus sebelahnya itu rumah manajer kayu di sini, jadi tergolong sepi lah tempat mereka tuh. Daerah manajer itu yang tempat sepi. Hmm. Padahal ada Padahal musola, ada musola. ya. Iya, Tapi padahal musolanya sebelah sama itu musola. ada di solatin kah atau Nah, itu jauh sebenarnya misteri juga sih. Ya. Musola disolatnya apa enggak? Kalau Iya, udah kalau disolatin- cuman Pasti kan, Pajangan. karena Iya, pajangan karena aja. musolanya itu ada marbotnya juga. Oh, ada. Jadi kan bentuknya jadi di tengah-tengah sini ini udah lapangan gede gitu loh buat main volley, main bola, main apa pokoknya buat warga-warga desa ngumpul juga gitu kan. Lakuin aktivitas di lapangan gede itu. Nah, di samping lapangan gede itu sebenarnya ada bekas warung. Hmm. Cuman nggak dipakai lagi. Jadi akhirnya mereka pindah ke warung itu. Jadi cuman segede ini aja, studio ini aja. Jadi studio kita. Studio kita ini aja. Gedenya jadi mereka dari rumah manajer kayak yang gede itu pindah ke warung yang cuma segede itu kan, cuma sekecil itu untuk 13 orang. Jadi 13 tadi itu satu kelompok ya? 13 itu satu kelompok. Heeh. Nah, jadi kita bantuin kan. Nah, cuman yang bantuin itu kan yang cowok-cowoknya. Nah, pas ketuanya bilang ke kita terus aku kayak kontak gitu kan Kak, kayak
mendadak aja keluar datengin mereka, terus aku tanya, "Oh, kalian emang mau pindah?" "Ya, mau pindah." "Pada sini kenapa?" Kayaknya yang kemarin itu nggak berhasil gitu loh Kak. Kayaknya memang ada yang tidak dimaafkan atau gimana, aku nggak tahu Nggak ya. bisa diterima oleh Jadi orang sebelah. daripada terlalu beresiko segala macam kan gitu, lebih lanjut, jadi akhirnya mereka disaranin pindah gitu. Nah, karena aku tahu mereka kalian pindah kapan siang ini, aku bilang dong Kak, kayak aku bilang gini, "Serius pindah?" Iya, kalian lebih baik pindah." Kenapa? Makhluknya tuh di tempat kalian tuh banyak loh selain kalian. Terus teman si ketua kelompok B ini langsung diam. Terus aku tuh tanpa sadar kayak langsung bilang, "Iya, aku masuk rumah kalian tuh, kamar di depan itu banyak anak kecil lari-lari main-main, terus di depan TV itu ada kakek-kakek duduk, dan di belakang itu ada mbak-mbak, belum lagi di kamar mandi." Aku kayak sontak gitu. Terus Jadi langsung Citra refleks gitu. Citra Iya, langsung menceritakan langsung apa yang udah ceritain. terjadi sama dia. Padahal kayak gitu. sebenarnya kan nggak boleh Kak. Tapi tiba-tiba refleks gitu. Iya, tanpa mikir karena aku apa tahu gitu. mereka mau pindah gitu loh, dan itu kan siang hari. Cuman aku nggak tahu gitu loh, karena itu sebenarnya pengalaman baru buat aku gitu. Aku ceritain gitu dong ke dia. Terus si ketua kelompok B ini diam, bilang, "Cip, kan bisa ngeliat." Aku juga nggak bisa lihat. Terus kenapa tahu? Terus aku diam aja kan. Aku juga bingung gitu kan, aku mau jawab apa, kenapa bisa lihat, kenapa bisa tahu gitu kan. Terus emang kenapa? Aku bilang gitu. Aku takut apa yang aku bilang salah apa gimana gitu kan Kak. Terus dia bilang ini, si Ustadz, si marbot yang mau sholat sebelah mereka ini main nama mereka paginya. Jadi kan hari itu juga siangnya mereka ke tempat kami, aku cerita gitu. Nah paginya si Ustadz yang di marbot musola ini main ke tempat mereka, ngeliatin kondisi mereka. Dan si Ustadz itu bilang persis seperti apa yang aku bilang. Jadi ternyata itu tuh memang bukan cuman aku yang ngerasain, tapi memang gitu. Terus soalnya si Ustadz bilang gitu juga tadi, Cit, katanya ada kakek-kakek, terus ada ini anak kecil segala gini. Kok kan bisa tahu katanya gitu. Terus aku diam dong Kak. Habis aku diam gitu, aku balik lagi ke dalam posko kan. Terus aku kayak mikir gini, apa aku salah ngomong ya, apa aku harusnya nggak harus pulang ya, apa aku harus kayak dilema sendiri gitu loh Kak. Dan ternyata abis mereka pindah barang-barang itu, ada nggak tahu kenapa malam itu mereka nggak langsung pindah tidurnya di tempat posko yang baru Kak. Jadi mereka masih tetap di posko yang lama gitu. Dan kelompok aku pun kayak seperti biasa kan, kita sebelum maghrib udah jalan ke musola gitu kan untuk sholat maghrib. Terus kan kita persiapan nih, sebelum maghrib kan kita udah siap-siap ke musola untuk sholat maghrib gitu kan. Habis sholat maghrib kita ngajar ngaji, tadarusan, terus sholat isya. Kita pulang nih Kak. Pas pulang kita lewat kan, loh kok masih rame di rumah ini gitu kan. Terus ternyata kami lihat mereka tuh masih tidur di rumah itu, padahal barang-barangnya udah dipindahin gitu. Entah mungkin mereka ngerasa lebih nyaman karena lebih luas kan tidur di situ gitu. Iya kan, untuk 13 orang kan cewek sama cowok nggak mungkin nyampur kan tidurnya Kak gitu. Pasti ada spot di sebelah sini cewek, sebelah situ cowok gitu kan. Jadi kita ngelewat kan, set, abis itu aku noleh kan, kayak kita emang lihat rumah itu terus noleh gini kan, set, abis noleh gitu aku ngerasa salah nih gitu. Terus aku duduk jalan ini kan, terus teman aku di depan, aku tuh agak di belakang gitu, duduk jalan gak sih. Terus aku masuk nih kan ke duduk nunduk, jalannya sambil nunduk gini. Terus aku ngerasa tuh di belakangnya emang ada yang ngikutin gak? Ada kayak, aku tuh ngerasa kayak sosoknya tuh kayak lumayan gede, kayak deket gitu. kayak ngikutin jalan gitu kan bentuknya kan gini nih. Jadi dia pas kita lurus lewat habis rumah itu tuh kayak ngerasa ada yang ngikutin. Dan pas kita belok, kebetulan nih di tengah sini nih SD kan. Jadi pas di depan SD itu aku timbul ngerasain kayak di sebelah kanan ini kayak mulai berat. Aku kayak ditindih gini loh Kak, kayak digini lah. Set, kayak dikebawain gitu kan. Terus aku bilang sama teman aku. Terus teman aku yang di depan asik. Biasanya kayak banyak penghuninya. Kak, itu di luar ekspektasi awal kita pengen liburan. Mungkin apa namanya? Pikiran awalnya saya. Iya, kayak awalnya mau kayak pengen have fun di desa gitu kan, main-main. Ternyata malah ada experience yang kayak gini. Iya, jadi bawa aku tuh kayak ditekan gitu. Terus aku untungnya sempet bilang sama temen kayak, bahu aku berat tuh. Mereka noleh yang mereka awalnya cerita asik. Terus aku sempet megang gini, nggak tahu siapa aku, nggak tahu awalnya ya. Pokoknya aku sempet pegang di depan aku.
merinding. Aku mau Kaget aku. nangis. Itu ada guru. Itu adegan. Ya boleh. Astaga, kayaknya kita Naik dikat. semua kaki kita. Naik semua. Tiba-tiba Kak udah sampai depan sini curhat ya Iya. kak. Dia tuh mau ngikut tadi mau numpang semua. Astaga. Itu kayaknya paling penakut. Dia mau- Ih bahaya ay, takut. Kak mau dikat dulu nggak? Iya, enggak apa-apa. Nanti sambil dia ada yang dekat tadi. Wah bunyinya lagi tadi tuh. Iya. Kadang aku kaget aja boleh teriak. Kak mukanya pas depan sini. Kadang sudah jangan enggak. Udah nampok dari Kadang bekas tadi- itu. Terlalu terlihat ya. Kak kami tuh langsung Langsung refleks sama kaki kami kayak. Jadi video kita tadi terjeda sedikit ya karena ada gangguan sedikit aja. Nggak cuma makhluk halus ya, guys. Iya. Itu benar-benar halus. Itu benar-benar halus. bener-bener Makhluk halus yang menampakkan diri. Jadi terkejut-kejut saya. Beneran itu Saya efek terkejut. semua loh ya. Beneran Iya, refleks betul sekali. semua. Dia muncul Iya. menampakkan diri. Seketika. terkejut ketak menyangka. Iya. Betul. Nah, kita langsung balik. Kita sambung cerita Citra tadi. Bagaimana tadi cerita sampai dia pegang pundak ya? Iya, tadi kita jalan mau balik ke posko, terus tiba-tiba di tengah jalan belakang aku tuh kayak berat gitu, kayak ditindih sesuatu. Terus untungnya aku tuh sempat bilang sama teman-teman kan, Kak. Aku bilang kayak punggung aku berat, terus aku sempat pegang salah satu dari mereka gitu kan punggungnya gitu. Set, nggak lama kayak gitu, Kak, aku ngerasa hilang gitu, Kak. Kayak aku tuh ngerasa aku tuh jatuh, tapi ternyata aku tuh nggak jatuh. Ilusi gitu ya rasanya. Iya, karena aku tuh ilusi. ngerasanya jatuh. Terus Berasa habis jatuh tapi enggak. Iya. abis dari situ aku tuh nggak tahu apa-apa, Kak. Aku tuh kayak ngeliatnya hitam aja gitu, nggak ada yang terjadi, nggak ada yang bawa aku, nggak ada yang kalau kata orang kan kayak yang dibawa, diajak ke sini, diajak ke situ, enggak. Cuman aku tuh kayak di ruang kosong hitam dan aku tuh nggak tahu ngapa-ngapain gitu nah. Jadi aku tuh Gak tahu cuman harus berbuat apa gitu. iya, Iya. jadi aku tuh cuman Gak tahu diam, harus berbuat apa. hanya bingung. diam dan merasakan. Pasrah aja. bingung guys, kayak aku harus pilih Gojek apa Grab gitu. Oh, iya. Oh my god. Oh, iya. Udah ada ya zaman itu ya. Nggak ada yang terus jadi posisi aku yang abis aku ngerasa jatuh terus aku ngerasa gelap itu sama bingungnya kayak waktu pertama kali aku ke rumah itu, kayak yang waktu aku nggak bisa dengar teman-teman aku ngomong apa segala macam, terus yang aku dengar malah sesuatu yang lain gitu kan. Nah itu kan versinya aku nih, tahu-tahu Kak aku bangun, aku udah di posko, teman-teman yang lain itu kayak ngumpulin aku gitu, terus aku tuh udah dikasih selimut, mereka tuh ditumpukin gitu, terus badan aku tuh panas, ternyata mereka tuh ngolesin minyak angin, minyak kayu putih gitu kan. Tapi berasa ya cerita di badan itu. Iya, kayak panas pas ya. aku bangun tuh panas Kak, tapi memang kayak aku bilang di awal tadi yang habis aku telinganya dengung, kaki aku tuh dingin tapi cuma di jari-jari aja, nggak di telapak semua tuh nggak, cuma di jari-jari aja yang dingin. Terus pas aku bangun itu udah kepala desa udah ada, bapak sekretaris desa, terus sama Perangkat desa istrinya, lah, ya Perangkat desa. Iya, Jadi ada kayak kepala mau akad desa, nikah. tangan desa, Perangkat kaki desa. Ya mas semua kayak gitu. Oh, iya. Ada semua ya kan. Iya. terus langsung ngumpul, terus mereka kayak heran gitu ngeliat aku Kak. Terus aku ingat banget sekretaris desanya waktu pertama kali aku lihat, terus aku kayak orang bingung, terus dia tanya gini, ngelihat apa? Katanya gitu. Terus aku bilang, aku nggak lihat apa-apa dan aku tuh nggak kenapa-napa gitu. Aku bisa balik, terus aku bisa sadar pun aku juga bingung kenapa gitu. Karena ternyata dari versi teman-teman aku yang bopong aku ke ini, katanya pas aku jatuh itu aku tuh bangun, tapi bukan gitu kayak mau melayang gitu loh Kak, kayak dibawa gitu loh. Jadi kayak badan aku tuh habis dijatuhin terus kayak diangkat gitu. Terus karena aku pegang, jadi mereka ini sempat ngerangkul aku. Jadi aku tuh dibawa gini, bawahnya nih nggak napak. Apa-apa. Ya rasa segala gitu ya. Nggak ada. Jadi aku tuh emang nggak ngelangkah, dan teman-teman aku tuh nggak ngangkat badan aku yang gini kayak kalau kita pingsan terus diangkat itu enggak. Jadi mereka tuh cuman pegang tangan aku kiri kanan terus bawa ke posko. Itu. Terus nah, mereka kan udah panik nih, udah ada yang baca ayat kursi, baca surah Yasin, ada yang panggil kepala desa segala macam gitu kan, cerita segala, tiba-tiba cerita gini. Terus ada yang panik ngoles-ngolesin gitu. Nah di tengah kepanikan gitu mereka itu tiba-tiba aku bunyi. Aku tuh yang awalnya nggak ngomong ke mereka kayak bunyi ya. Gitu bukan. kayak yang tadi. Oh iya.
Oh iya. Bunyi. Iya. Bunyi gitu enggak. Tapi memang serem sih kalau kita baru pingsan atau apa dibacakan Yasin. Coba Itu seadanya pasti Nisa bayangkan ya. Nisa lagi rebahan tiba-tiba ada yang bacakan Yasin. Itu pasti antara di mana ya, di tengah-tengah kita mau ke akhirat atau ke dunia aja masih pasti kayak gitu kan pikiran bayangan itu. Udah. Terus nggak bisa bayangin gitu. Terus kan tahu-tahu pas mereka lagi kisruh kayak gitu, lagi ribet kayak gitu, aku tiba-tiba bersuara gitu kan. Terus aku bilangnya apa coba? Lapar. Haus. Aku bilangnya capek. aku minta air kunyit sama garam. Tapi di balik itu Citra nggak sadar. Nggak tahu, aku nggak tahu. Nggak sadar ngomong kayak gitu. Aku ternyata bilang sama temen aku minta air kunyit sama garam. Tapi aku ngomongnya tuh kayak agak marah gitu loh kak. Jadi kayak aku dalam keadaan pingsan gitu kan, nggak sadarin terus tiba-tiba aku mau air kunyit sama garam gitu. Terus teman aku yang malah bingung kan, mana aku bilang gitu. Terus teman aku langsung ada yang siapin, pas dikasih gitu aku nggak ngelihat nggak apa, mereka kasih gelasnya ke tangan aku, terus aku langsung minum sampai habis. Kayaknya itu emang kayak kesurupan ya kalau Ya, kata mungkin orang hampir itu mau kesurupan kesurupan ya. ya. Iya. Berarti Udah Karena dimasukin memang kesurupan, Citra itu udah dalam dimasukin. posisi tidak sadarkan Iya. diri kan. Nggak sadar. hangover lah ya, bukan. Tapi kan ngomong aku mau ini, Oh. tapi secara langsung tidak sadar gitu kan. Air kunyit dengan garam. Iya. Ya, oke. Itu Secara apa manusia rasanya? apa rasanya coba ya kan? Coba deh bayangin Air kunyit minum sama air garam, kunyit guys. sama garam itu bener-bener teman aku tuh cepet-cepet ngalusin kunyit gitu, Langsung ngeramu gitu. buatannya gitu. Terus nah habis itu kan aku bangun nih, habis aku bangun beberapa hari kayak hampir seminggu tuh kaki aku masih kayak gitu, mau pagi mau malam mau cuacanya panas mau cuacanya dingin tetap Tetep gitu aja kak. dingin. Iya, yang dijadi-jadi doang yang dingin. Tapi habis itu udah nggak terjadi apa-apa sih. Kayak yang di kelompok B juga nggak kenapa-napa, kelompok kami juga nggak kenapa-napa. Jadi itu cerita akhir ya. Sudah sampai Udah situ di- nggak ada di apa-apa puncaknya lagi. gitu. Nggak ada apa-apa lagi kejadian Itu udah aneh hari itu. keberapa itu? Udah hampir 2 minggu kah atau hari-hari Kayaknya sih awal? udah mau selesai iya gitu? udah mau selesai, udah kayak minggu terakhir kayak gitu kan. Nah terus apa namanya, dan yang uniknya nih ya, aku dapat cerita, aku baru tahu kalau misalnya pada saat aku nggak sadar itu aku minta air itu tuh baru tahun kemarin. Ada yang menceritakan ulang. Ada yang cerita. Ada. Jadi setelah kejadian itu kami semua nih berusaha kayak baik-baik aja gitu, nggak ada yang mau ngungkit, nggak ada yang mau tanya, nggak ada yang mau apa, sampai akhirnya tahun kemarin itu aku udah ketemu sama teman kakak. Nah pas kami lagi nongkrong gitu kan di salah satu kafe, ketemu juga sama kelompok B. Nah cuman karena kami ini nggak terlalu akrab, jadi kayak lupa inget, kayak jadi cuma inget orang gitu loh kak. Terus teman aku yang ini bilang kayak itu siapa lah, itu kan yang kelompok B. Oh gitu Cit, ya. Nah gara-gara kami ingat masa KKN itu, ceritalah dia. Berceritalah itu ya. Akhirnya terungkaplah di kota Iya. Palangkaraya. Iya. Lo terungkaplah kisah Cerita, Citra yang ya. minta air. Terus dia bilang Air kunyit asam. Kunyit. Kunyit asam. bukan Kunyit sama garam. garam. kunyit sama garam. Terus dia bilang Seandainya aku kayak gitu, ya aku nggak bakal request air kunyit sih. Apa Aku dong, requestnya duit. Soda. Ya, Oh, enggak. masukkan uang ke dalam ke dalam dompet aku ya. Posisi tidak sadar. Baik. Terus dia bilang kayak lagian Cit aneh-aneh juga kata gitu. Loh aneh kenapa? Kamu lagi kayak gitu mintanya ini kata gitu kan. Iya, Minta air kunyit cuma minta duit. Terus aku bilang serius. Terus aku minum kata gitu sampai habis. Iya. Terus kayak sekali teguk gitu kata gitu. Terus aku kayak mikir sampai rumah. Kok bisa rasanya? gitu ya? Itu versinya si Citra sih, Dulu versinya versi Citra. temennya. Versinya Citra yang minta air kunyit. Seandainya Nisa di posisi Citra, mungkin dia tidak akan minta air kunyit. Dia minta kenikmatan ya. Gue minta jodoh guys. Aku kira minta jodoh. minta kasih sayang Iya. tadi Iya, kan. dia- Gue minta kasih dengan sayang. dengan gak sadarkan diri minta kenikmatan. Bahaya. Itu bahaya. Oh bukan. Enggak, Beda aku minta program. jodoh. Aku minta jodoh. Oh minta jodoh. Aku minta jodoh. Nah, Itu kalau kita minta secara tidak sadar guys. terus ini kejadian penutup ya. Jadi kita udah selesai KKN, terus warga desa tuh kayak perayaan pelepasan gitu kan. Terus teman-teman Kayak aku melepaskan kalian tuh ya. oh dilepaskan Pergi saja. ke dunia. saja. Enggak ya. Jadi kita terus karena warga kampung, mereka keluarin lah minuman-minuman mereka itu kan. Apa itu? Air putih kah atau teh kah atau Enggak, soju tradisional. Oh, soju. Oh iya. Iya betul. Kira beda jahe gitu. Soju tradisional Mereka yang ada kalau minuman gitu. dituang ada soda-sodanya Oh, gitu. itu kan, ada Asap-asap buih-buih gitu ya. Hmm. Khas-khas mereka gitu. Keluarlah minuman itu kan, jadi teman-teman aku yang cowok-cowok kan udah pada, jadi kita akhirnya aku sama teman aku tuh
cewek nebeng tidurnya di rumah tetangga di sebelah posko kami karena acaranya itu diadainnya tuh di kantor desa kan, di tempat posko kami karena kebetulan kan kami tinggalnya di posko desa. Nah, habis kejadian itu entah kenapa tiba-tiba ini udah pada tidur, mereka masih pada pesta pora di sebelah kan, kita udah pada tidur, tiba-tiba paha aku nih panas, padahal nggak ada apa-apa kak, nggak ada kegigit binatang, tiba-tiba panas gitu nggak ada ya. api mungkin. Aduh dang panas tiba-tiba panas kan kak, gara-gara panas, cuman nggak ada ketumpahan air panas juga, nggak ada apa, nggak ada. Terus mungkin celana Citra ketebelan, jadi jadi panas gitu ya. panas di Makanya daerah pakai sini rok ya, gitu. di Makanya daerah pakai rok di seperti daerah Nisa, paha gitu ya. dikena anginnya ombre yang Berasa gitu ya. Terus akhirnya minta temennya sama teman ke belakang, pas dilihat Itu siang atau malam tuh? malam kak, malam pas yang masih acara itu. Oh, jadi dalam acara itu prosesnya malam, malam. dan benar-benar Aku pikir dikasih itu- air dari mereka, Aku dari pikir itu siang mau pergi Mau gitu. pergi. Enggak, karena enggak jadi malam. pelepasannya itu kan pelepasan acaranya mereka. malam, jadi kita dari sore itu udah masak makan apa segala macam, mereka karaokean apa segala macam malam, karena besok paginya kita udah dijemput sama bis pagi-pagi banget. Oh, jadi acara perpisahan gitu Acara ya. perpisahan Cuma ada malam. ritual dari mereka kayak Iya. dikasih minum gitu. Ah. Agar melupakan Sebagai semua tanda- kejadian di situ. Iya benar kayak kayak di film ada di film apa gitu Doraemon. Film Doraemon biar lupa Iya. dengan Arabian Night. Terus habis itu pas aku buka tuh enggak apa di paha aku tuh ungu kayak lebam. Oh. Lebam, bukan biru lagi, bukan apa lagi, udah ungu gede gitu di sini. Terus dilihat kan, pas dilihat sama Mina nih yang punya rumah itu kan bilang tuh, Mina kenapa tiba-tiba gini gitu. Pas dilihat tuh udah Sakit nggak tuh? emang nggak dibikin, nggak sakit kak, cuma Cuma panas. berasa panas ya. Panas. Tiba-tiba tuh panas. Terus pas dia Kayak sama habis dikenyot. Apa itu? Tapi nggak mungkin juga sih kalau dikenyot besar ya. habis itu Astaga. habis itu dilihat Otak saya. dilihat sama Mina, itu juga emang nggak ada bekas gigitan binatang segala macam tuh nggak ada. Terus akhirnya dikasih minyak gitu kan, minyak mereka gitu. Terus besoknya dibilang katanya ditegur sama yang di belakang rumah katanya gitu. Mungkin dia masuk mau, sekitar situ ya. karena kan itu kan soju tradisional ya gitu kan, minuman itu kan termasuk sesuatu yang sakral untuk dijadikan sesajen Pesta. gitu kan. Jadi Mungkin dia mau nggak dibagi gitu loh kak. Oh. Harusnya itu ditumpahin dulu ya ke tanah biasanya. Beda kayak Benar beda-beda sih. bagi, Menurut adat- terus adat orang makanan kan juga kayak dibagi gitu. Iya. Kan Ya, biasanya kita gitu ya. tawarin. Iya harus kita lempar dulu ke tanah. Nah, Jadi biar mereka. Sepulun gitu. cuman entah kenapa. Nah, jadi gimana tadi? Ya, jadi mungkin ya karena kejadian yang sebelumnya yang aku itu tadi gitu kan, jadi yang ditegurnya aku juga gitu, aku lagi gitu, dan itu nggak kerasa sakit kak. Kalau misalnya kayak kita kebentur gitu biru kan Kerasa. sakit kan, ngilu gitu enggak. Oh. Jadi tuh emang panas gitu, besoknya tuh udah nggak panas, udah nggak sakit, dipegang gini-gini tuh nggak sakit, cuman masih ungu. Setelah diolesin minyak tadi ya. Masih lebam. Masih lebam gitu, cuman nggak sakit. Jadi itu berapa minggu gitu baru lebamnya hilang. Eksperimen aneh terus, tapi emang ada gitu loh, emang kejadian gitu loh waktu KKN. Walaupun itu cuma cerita tapi Iya, cerita nyata ya, pengalaman dari Citra sendiri. Nah, jadi untuk kalian semua nih kita bisa petik hikmahnya ya. Apabila kita berada di suatu daerah, di suatu tempat yang memang baru kita masuki, kita harus hati-hati ya. Mungkin bukan hati-hati apa sih, kita harus jaga omongan kita, iya. Karena nggak kita jaga semuanya sikap di tempat kita. itu kan ada yang bagus, ada yang baik atau enggak kan. Kita kan nggak tahu ya yang bisa kita lihat sama yang enggak gitu. Iya, Mungkin yang nggak bisa kita lihat ada marah dengan Kita sifat iya dengan kelakuan kita atau omongan kita bahkan ya. jadi kita harus hati-hati dimanapun kalian berada untuk masuk ke daerah manapun ya. Jadi seperti itu. Jadi kayaknya Ada bukan minta cuman izin gitu. bukan cuman hati-hati dalam perkataan sih, kayak sikap kita pun juga Iya, disesuaikan sama adat yang Gak ada salah kita bertanya. Intinya nggak usah aneh-aneh lah ya di kampung orang gitu. Iya, Orang betul. gitu. Kita ngikutin aja apa anjuran dari desa. Ya, nah jadi sampai di sini dulu ya cerita horor kita untuk hari ini, episode season kedua. Berakhir sudah cerita Citra ya dari season 1 dan season 2. Nah, dan untuk kalian tidak henti-hentinya, tidak lupa saya ingatkan untuk tekan loncengnya bagi kalian yang baru bergabung ya, tekan loncengnya. Jadi kalian tidak akan ketinggalan video-video menarik dari Iya, kita semua. video-video terbaru dari kita. Ini bakal jadi- banyak banget cerita-cerita Horor. horor berikutnya. Dan untuk kalian nih yang punya cerita misteri, kalian
bisa DM Instagram kita yang ada di bawah sini ya. Kalian bisa DM. Nanti Gimana akan ya? kita Gimana ya? undang akan kita undang sebagai bintang tamu Iya. di sini. Jadi untuk Cerita-cerita jadi kalian pengalaman sebagai gitu. pengalaman kalian kita undang sebagai narasumber kita untuk bercerita, berbagi pengalaman kisah horor kalian gitu ya. Tapi untuk kalian yang jauh jangan tanyakan transportasi ya. Tolong saja. Jadi untuk yang dekat-dekat saja. Lagi Oh, musim bisa covid gini bisa lewat lewat video online, call guys. gitu ya, atau lewat iya. telepon Bisa. nanti. Tapi apa namanya video kita ini tidak hanya cerita sih sebenarnya. Nanti juga ada kita menceritakan Cerita-cerita orang gitu. menceritakan cerita orang atau cerita-cerita masa lalu, Iya. yang udah lama, Yang legenda-legenda kayak gitu. Dia ini malu atau enggak Mitos-mitos gitu Betul lah ya. betul Iya, ataupun iya. menceritakan video, kita akan mengulas video itu. Kan banyak tuh video-video kejadiannya ya seperti itu. Iya, seperti itu. Nah, dan jangan lupa selain kalian tekan tombol loncengnya, kalian like, kalian komen dan di-share juga video-video kita agar lebih booming lagi gitu. Lebih viral lagi. Dan kita mau pamit aja langsung ya. Tunggu Udah. cerita menarik Iya. dari kita. Udah berapa jam kita nemani kalian ya? Ah. Untuk Terima menemani kasih kalian. sudah nonton video kita, sudah like ya. Iya. Dan akhirnya saya bisa. Saya Citra. dan saya Ayar tentunya. Kita mohon pamit undur diri dari hadapan kalian. Sampai jumpa.